Ya, selamat sore. Balik lagi bersama gua Buha dari Tribuana Motorsport. Di video kali ini gua mau memberikan informasi atau review seputar ya motor, cuman bukan motorsport kali ini. Ini motor Matic yang udah gua pakai selama setahun memang untuk keperluan gua untuk warawiri gua, yaitu motornya Yamaha All New NMAX tahun 2021. Jadi gua udah pakai motor ini selama kurang lebih setahun ya, setahun lebih. Nah, gue mau kasih tahu ke teman-teman gimana rasanya, apa aja kendalanya, apa aja minusnya. Nah, gue mau ngingetin nih, ini video gue tanpa sponsor apapun dari brand manapun. Memang ini murni informasi yang mau gue berikan kepada teman-teman yang mungkin mau beli motor NMAX All New. Jadi biar teman-teman juga punya referensi. Ini bukan sponsorship, ini adalah murni review dari gue, apa yang udah gue rasain selama gue berkendara kurang lebih setahun menggunakan All New NMAX 2021. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja simak videonya, check it out. Ya, jadi di depan kita sudah ada motornya Yamaha All New NMAX. Ini tahun 2021. Nah, punya gue ini yang tipe connected dan tipe ABS ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Gua suka banget desain bodinya. Ini bodinya apa ya, bisa dibilang ya, laki banget, bener-bener laki banget bodinya nih. Beda sama kompetitornya yang menurut gua malah modelnya kayak diperuntukkan untuk perempuan, kalau menurut gua gitu loh. Ya gue suka banget bodinya, gue suka banget, keker banget, mirip sama adiknya. Kalau kata gue sih adiknya X-Max ya. Nah, lihat desain lampu depannya. Elah, sangar banget. Kayak lagi melototin lu tuh, sinis tuh ya. Lagi melototin teman-teman secara sinis kan. Keker banget. Cakep banget. Ya. Tapi ada satu bagian yang paling gue suka dari Yamaha NMAX itu. Udah pasti bagian tengah ini. Gua suka banget bagian tengah ini ya. Bagian tengah ini nih, bagian sini nih. Itu mewah banget, mewah banget, mewah banget. Dia premium banget kayaknya. Dia Yamaha pinter banget menciptakan NMAX itu, All New NMAX, dia dibikin di tengah kuncinya, mewah banget, gua nggak bohong, mewah banget. Oke. Lalu gua suka dari apanya, emblemnya juga gua suka nih, dia warnanya emas, menambah kesan premium ya teman-teman ya. Lalu velgnya juga dia bikin premium, ini warnanya warna gold markers ini. Desainnya juga nggak terlalu banyak lekukan-lekukannya ya, jadi emang dia bener-bener kayak jet ski kalau kata gue sih ya. Nah, gua suka dari performanya ini sama NMAX, dia tenaganya gede banget. Dia tenaganya gede, mau bonceng orang sebesar apapun, ini pasti motor jalan, pasti lari di motor. Gue suka banget. Oke, lalu untuk bagian speedometer, kokpitnya ya. Ya cukup simple ya. Memang orang bilang banyak kayak kalkulator, kayak bentuk kalkulator. Cuman gua rasa di dalam speedometer ini informasi udah cukup. Dia ada jam, ada speedometer, lalu juga ada konsumsi bahan bakarnya berapa, per liter dapat berapa puluh kilo gitu loh. Lalu ada di sini bisa kita ganti lagi untuk trip 1, trip 2, trip 3. Nah, baterainya juga bisa kita lihat ada daya-nya masih ada berapa volt. Nah, lalu ada indikasi apa, ada indikator TCS-nya lagi nyala gitu loh. Ya buat gue sih udah cukup banget informasinya, jadi nggak perlu juga ya banyak-banyak. Buat apa untuk sekecil gitu juga kan layarnya kan, banyak-banyak malah nggak kebaca. Malah tertakutnya kalau kita lagi bawa motor, kita tegesin tuh apa sih tulisannya, kita malah nabrak gara-gara kita terlalu ngeliatin speedometer. Nah, lalu gue suka lagi dia, ini motor mesinnya nggak rewel. Nggak rewel sama sekali. Kalau kata gue selama setahun ini gue pakai, gue bener-bener puas, sepuas-puasnya make Yamaha All New NMAX yang connected. Dia bisa nyambung ke HP kapan aja harus servis. Terus bagaimana baterainya ya, kayak yang tadi kita lihat di speedometer bisa kita lihat di HP gitu loh. Lalu kalau ada panggilan masuk juga dia bisa ada notifikasi di layar tadi tuh, di layar speedometer tadi. Nah begitu. Lalu juga posisi berkendaranya ini nyamannya super nyaman, super nyaman. Bahkan gue bisa bilang ini lebih nyaman daripada X-Max. Kalau gue bilang ini lebih nyaman daripada X-Max, terutama untuk posisi selonjoran yang di bagian ini ya teman-teman ya, bagian depan itu tuh ya, itu dia lebih nyaman, itu lebih lapang kalau menurut gue daripada Yamaha X-Max. Gede banget, bener-bener gede banget. Jadi lu bisa selonjoran, kaki lu tuh nggak perlu sampai keluar gitu loh.
nggak perlu nyilang, ini lurus juga bisa tuh, enak banget. Beda banget sama kompetitornya yang cuman, kalau kompetitornya kan cuman secomot begini aja, cuman tipis kecil dia kan. Jadi juga posisi kaki kurang nyaman kalau menurut gua. Balik lagi, terus bagian yang belakangnya juga yang kita posisi kaki 90 derajat, lihat gede banget, bener-bener gede banget, puas banget makanya, pasti nyaman banget. Lalu untuk boncengannya juga lumayan lah ya. Dia nggak terlalu rumit bikinnya, hanya pakai footstep aja. Nah itu positifnya gue rasa udah itu aja. Motor ini ya bisa dibilang worth lah dengan harganya sekian. Tapi lu bener-bener bakal puas, lu nggak pegel pakai Yamaha NMAX. Itu lu nggak akan pegel, gue jamin, gue jamin. Nah lalu sekarang gue mau coba ke sisi negatifnya. Ya, setiap motor pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya. Tadi positifnya udah gue jelasin ke lu, itu murni apa yang gue alamin ya selama gue pakai Yamaha NMAX kurang lebih setahun. Nah sekarang ke sisi negatifnya. Satu yang gak gue suka itu desain dulu ya, bagian belakangnya ini teman-teman. Aduh, gue ngeliat bagian belakangnya ini Yamaha kayaknya maksa banget. Dia maksa seolah bikin lampu belakangnya itu kayak punya X-Max, ada dua pisah. Padahal enggak, ini adalah satu mika, dua bohlam satu mika. Cuman dia bikin sini gelap nih. Ini masih dalam satu mika nih. Kalau X-Max kan memang sudah dua mika berbeda, dua bohlam yang di beda posisinya gitu loh. Ini masih dalam satu posisi yang sama. Dan teman-teman, dia lebar banget. Banyak banget keluhan di Yamaha NMAX ini. Orang bilang, aduh boncengersnya, maksudnya yang dibonceng tuh kalau habis dibonceng NMAX ngangkang jalannya. Ya memang kebetulan juga istri gue juga bilang kurang nyaman pakai Yamaha NMAX ini kalau dibonceng. Kurang nyaman, bukan berarti kurang empuk, hanya kurang nyaman karena dia terlalu, posisi ini terlalu lebar banget. Lihat ya teman-teman ya, dari atas tuh memang lebar banget. Nah yang kedua atau berikutnya tadi ya, speedometernya ini. Ya bener, dia kayak kalkulator. Banyak banget yang bilang kayak kalkulator, dan memang gue juga setuju. Gue setuju memang dia kayak kalkulator, terlalu simple. Beda sama pesaingnya yang dia bakal ada warna merah, kuning, hijau segala macam. Ini enggak. Nah itu gue kurang suka juga. Tapi ya gue rasa memang sudah cukup sih informasinya. Karena buat gue yang penting itu informasinya, bukan warna-warninya. Tapi ya beda selera kan kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah lalu gua nggak suka lagi ini bagian footstep ini nih. Bagian footstep ini rawan lecet ya teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman lihat ini sudah ada beberapa titik lecet nih. Satu tuh, karena memang dia terlalu mepet teman-teman gitu loh. Sudah ada yang lecet gitu di motor gua tuh, udah yang lecet karena dia terlalu mepet. Nah itu juga jadi menyebabkan posisi boncengan juga jadi gak nyaman gitu loh. Nah lalu gua juga nggak suka selama setahun ini motor ini pas baru turun dari dealer, dari baru, gue bisa bilang ini minim getaran. Cuman begitu sudah masuk 2 kali servis ya gitu ya, udah mulai masuk tuh getaran tuh, getar di bagian CVT, getar banget. Getarnya bahkan hampir seluruh bodi, terutama bagian belakang tuh getar, sampai bahkan dia ada getar juga di bagian depan nih. Emang dia getar, cuman ya semuanya kan punya solusinya, ada solusinya ya. Ya teman-teman bisa upgrade CVT atau ganti dalaman CVT ya, biar bagaimana cara dia nggak getar. Kalau gue sih getarnya masih, menurut gue masih gak lebay lah ya, masih enak-enak aja sih gue makainya gitu loh. Nah lalu yang ketiga, desain spionnya. Desain spionnya menurut gue itu aduh terlalu simple ya, kayak Supra tau nggak, maaf ya jadi bawa-bawa brand lain nih, kayak punya Supra desain spionnya. Jadi motor udah keren banget ya, lihat nih ya dari jauh lagi gue close, gue perjauh, lihat keren banget, desainnya keren banget. Cuman begitu kita lihat spionnya, ya ampun, cupu banget spionnya. Cuman memang untuk sudut pandang cukup lah, enak banget lah kalau buat sudut pandangnya itu ke belakang itu ya sangat mumpuni. Hanya memang desainnya aja nih yang kurang-kurang cakep nih. Nah itu salah satu lagi dia minusnya. Lalu apalagi ya, nah ini kan tipe ABS ya teman-teman ya. Memang di sini
Yamaha NMAX ini dia beda sendiri nih. Dia bikin ABS-nya itu 2 channel. 2 channel maksudnya depan ABS, belakang juga ABS. Beda sama kompetitornya yang dia hanya depan aja. Cuman ABS-nya keras banget teman-teman. Gak enak, gak nyaman ABS-nya. Itu gua jujur, ABS-nya NMAX yang all new itu gak enak sama sekali. Keras banget. Jadi kalau dicoba nih kita agak ngebut, kalau kita ngerem mendadak, ini digetar, dia bahkan kayak nampol ke depan tuh. Tangan itu kelepas jadinya, dia kayak nampol ke depan. Jadi memang gua nggak tahu kenapa nggak enak banget ini ABS-nya. Sangat-sangat gak enak. Beda banget sama motorsport kayak Ninja. ABS-nya Ninja, ABS R25, ABS CBR ya beda banget. Beda, empuk banget. Empuk, seempuk-empuknya empuk. Bahkan kalau kita diadu juga dengan Matic tapi yang Vespa, Vespa itu rajanya ABS, enak banget, empuk banget, enak banget deh, empuk banget kalau ABS Vespa. Bahkan ABS-nya dari merek sayap merah itu juga empuk, udah dicoba. Beda sama ABS-nya Yamaha NMAX ini, dia berani banget bikin 2 channel ya, depan ABS, belakang ABS, tapi segi fungsinya saat kita melakukan pengereman mendadak itu nggak enak, nggak nyaman, keras, dan dia menggentak ke depan, nyentak ke depan gitu loh. Kaget gitu kita, pokoknya nggak enak lah ABS-nya. Lalu untuk konsumsi bahan bakar, gua rasa ya normal-normal aja konsumsi bahan bakar. Nah, cuman di sini gua mau ngasih info. Kalau bisa teman-teman isinya Pertamax, karena Pertamax itu kan memiliki oktan atau daya ledak atau daya bakar, itu maksud daya ledak ya, lebih tinggi dibandingkan Pertalite. Jadi konsumsi bahan bakarnya pun, konsumsi bensinnya pun akan lebih sedikit. Ya pengaruhnya apa? Ya akan jadi lebih hemat gitu loh. Sama-sama aja kalau kita pakai Pertalite sama pakai Pertamax, ujung-ujungnya sama aja. Pertamax lebih irit, Pertalite lebih murah, ya begitu aja sebenarnya teman-teman. Lagi juga Pertamax kan bisa bikin mesin kita jadi lebih bagus, lebih awet gitu teman-teman. Nah, lalu gue mau buka bagasinya. Ya, bagasinya kita masih gue ulangin lagi ya. Gue pencet nih, tek. Nah, dia masih kita harus pakai tangan nih, set gitu. Beda sama kayak kompetitor, begitu kita pencet tombol bagasi langsung set sendiri. Kalau ini enggak, masih pakai tangan. Nah, gitu loh. Bagasinya ya boleh lah kalau buat belanja ya masih cukup. Ini kalau nggak salah kapasitasnya 16 liter. Kalau yang dari pesaingnya, kalau nggak salah 20 liter, emang tuh puas banget. Gue jamin sih itu kayaknya puas banget sih. 20 liter tuh, waduh mantep banget. Ini cuma 16 liter ya, bisa lah buat naruh tas satu. Helm juga kayaknya full face gak bisa kayaknya ini, karena dia terlalu pendek jaraknya. Gitu. Nah, lalu gue suka dari NMAX ini, dia laci di dashboardnya ini ada 2 nih. Satu yang bertutup, ya. Satu yang buka. Nah, di sini pun teman-teman bisa lihat itu ada colokan port USB ya, bisa buat nyolok HP gitu loh. Jadi buat teman-teman yang yang sebagai ojek online juga, gue yakin enak banget sih pakai NMAX ini gitu loh. Bisa ngecas HP-nya di situ, ada tempatnya. Nah, ini mungkin bisa naruh-naruh apa gitu loh. Naruh-naruh koin atau naruh-naruh ya mungkin apalah gitu yang tertutup gitu, jadi nggak kena hujan. Walaupun gue nggak merekomendasikan naruh HP di sini, nanti lupa HP-nya hilang kan, sayang teman-teman. Gitu ya. Ops, kalau kejauhan ini mesti dimatiin dulu nih, kalau nggak dia akan nyala alarmnya. Lalu juga minusnya gue nggak suka nih, ini padahal tipe tertinggi ya punya gue ya, tipe ABS connected, tapi lihat desain joknya ini malah begini doang, cuman kulit begini aja loh. Dia nggak ada motif-motif kayak NMAX di generasi sebelumnya. Dia NMAX generasi sebelumnya gue ngeliat mewah banget joknya, kayak ada ulirnya. Ini nggak ada, cuman kulit biasa aja gini loh tuh. Jadi kesan mewahnya berkurang gitu loh. Ya cuman memang udah dengan pertimbangan dari Yamaha kali ya, gue nggak tahu kenapa, cuman gue kurang suka aja. Kenapa mesti ada kurang-kurangnya gitu? Kenapa nggak sempurna sih dia bikin sekalian gitu kan? Ya namanya kita sebagai konsumen kan pengennya yang sempurna dong, pasti kan gitu kan teman-teman ya. Nah udah sih gitu aja. Buat lampu juga Yamaha NMAX ini, coba ya kita cek ya lampunya, kita nyalain. Biasain kalau nyalain motor tuh tunggu dulu sampai ngedipnya tadi tuh hilang ya teman-teman ya. Jangan langsung begitu on langsung nyala, jangan, ntar injektornya rusak.
Kok nggak mau nyala ya? Oke, pencet rem. Nah, itu lembut banget, nggak ada suaranya tuh, langsung dereng, langsung nyala begitu tuh. Tuh lampunya teman-teman ya. Menurut gue sih biasa-biasa aja, nggak terlalu maksimal juga lampunya, jarak jangkauan lampunya. Kalau di malam hari ini kan terang ya. Cuman di malam hari gue jujur lampunya tidak terlalu maksimal, beda sama yang pesaingnya dari si Sayap. Itu terang banget, maksimal banget jangkauannya, begitu loh teman-teman. Cuman ya semua kan ada plusnya, ada minusnya, gitu ya teman-teman ya. Terus dia juga ada lampu hazard ya, lampu hazard ya. Lampu hazard gunanya mungkin teman-teman yang lagi mau nepi itu lo harus pasang lampu hazard biar nanti nggak terjadi accident gitu loh. Klaksonnya juga oke, mantap. Dan dia ada auto on off, kayak kalau macet kita kayak ini dia langsung mati gitu loh, motornya langsung mati, jadi mungkin bisa menghemat konsumsi konsumsi bahan bakar. Ya udah gitu aja gua rasa reviewnya. Selama setahun gua pakai, untuk keseluruhan gua ngerasa puas banget gua pakai Yamaha NMAX ini. Tenaganya badak, posisi ridingnya yang paling penting itu sangat amat nyaman banget, gua nggak bohong, nyaman banget teman-teman. Dan gua bisa dibilang nggak ada masalah lah. Jadi beli baru gua motor ini tidak ada masalah sama sekali. Gua bukan di endorse, tapi gua bilang sejujur-jujurnya. Ini untuk referensi teman-teman, biar teman-teman nanti kalau pilih nggak salah. Karena ini motor bukan motor matic murah gitu ya teman-teman ya. Kan sudah 30 juta ke atas juga, mungkin teman-teman nyari uangnya kan dikumpul-kumpul dulu atau bagaimana caranya kan. Jadi ya gua merekomendasikan buat teman-teman yang mau pakai daily, yang nggak mau ribet masuk bengkel, bolehlah Yamaha All New NMAX ini jadi pilihan. Gua nggak di endorse ya. Gua sangat puas pakai motor ini, sangat puas. Tenaganya oke, desainnya lumayan dan tidak cengeng gitu loh. Nggak dikit-dikit bengkel. CVT juga nggak ada masalah bunyi-bunyi bocor-bocor, nggak ada sama sekali. Oke, kalau begitu videonya bisa gue tutup. Begitu aja. Kalau mungkin ada yang kurang, teman-teman bisa nambahin aja langsung di kolom komentar ya teman-teman. Oke, yang terakhir, salam satu hobi.